Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah, NIM 11720700071. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai pemuaian, yaitu salah satu subbab dari suhu dan kalor yang berada pada materi kelas 11. Langsung saja kita ke menu utama. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi, dan latihan soal. Yang pertama mengenai kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diambil yaitu 3.5, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Yang ke-4.5 yaitu merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, yaitu dilanjutkan mengenai indikator pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian pemuaian panjang, luas, dan volume, menganalisis proses pemuaian pada zat padat, cair, dan gas, memformulasikan persamaan pemuaian zat pada kasus yang relevan, menjelaskan peristiwa-peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu peta konsep. Di sini kita akan membahas pemuaian. Yang pertama yaitu pengertian terlebih dahulu. Apa itu pengertian dari pemuaian? Lalu kita akan mengenal jenis-jenis pemuaian yang terdiri dari panjang, luas, dan volume, serta mengenai proses pemuaian yang terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi dari pemuaian itu sendiri. Yang pertama, pengertian pemuaian. Pemuaian yaitu bertambahnya ukuran suatu zat akibat kenaikan suhu zat tersebut. Nah, ketika suatu zat dipanaskan atau suatu suhunya dinaikkan, maka molekul-molekulnya akan bergetar lebih cepat sehingga akan bertambah besar yang berakibat jarak antara molekul benda itu menjadi lebih besar. Nah, sehingga terjadilah pemuaian. Pemuaian ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ukuran awal, yang kedua kenaikan suhu, dan yang ketiga jenis zat. Proses pemuaian yang pertama itu dari zat padat akan mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Lalu pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume saja, dan pada zat gas juga seperti zat cair mengalami pemuaian volume saja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemuaian pada zat padat. Ketika zat padat dipanaskan ini, maka akan terjadi pemuaian panjang, luas, dan volume. Pemuaian zat terjadi ke segala arah. Nah, tapi di dalam satu hal tertentu atau pada keadaan tertentu hanya memperhatikan panjang saja karena luas penampangnya kecil, misalkan seperti kabel. Ketika dipanaskan maka mengalami pemuaian panjang, meskipun kabel itu mempunyai lebar dan tinggi, hanya dianggap sebagai pemuaian panjang. Lalu kemudian pemuaian pada keping kaca jendela yang terus-menerus
sehingga dapat pecah karena pemuaian. Nah, sehingga para pembuat kaca sendiri selalu ukuran bingkai kacanya itu lebih besar daripada ukuran kacanya. Hal ini diperuntukkan ketika kacanya terkena panas dan ketika ada pemuaian, maka kaca tersebut tidak akan pecah. Selanjutnya yaitu ada pemuaian panjang zat padat. Jika suatu benda berbentuk panjang yang panjangnya L0 dipanaskan sehingga suhunya berubah sebesar delta T, maka benda tersebut akan memuai. Nah, seperti ini ya contohnya. Di sini ada susunan partikel, di sini ada molekul-molekul. Panjang besi awalnya itu L0. Nah, ketika dipanaskan, maka molekul-molekul ini tuh akan bergerak sehingga jaraknya itu semakin melebar yang mengakibatkan adanya pertambahan panjang sebesar delta L. Untuk persamaannya sendiri yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. LT sama dengan L0 ditambah delta L, LT sama dengan L0 dikali delta L sendiri yaitu L0 dikali A dikali delta T sehingga didapatkan LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana delta T itu yaitu sama dengan T2 dikurangi T1. Delta L sendiri yaitu pertambahan panjang benda, L0 panjang mula-mula benda, LT panjang akhir benda, delta T perubahan suhu benda, T2 suhu akhir benda, T1 suhu mula-mula benda, dan alfa yaitu koefisien muai panjang benda. Nah, barusan disinggung ya mengenai koefisien muai panjang benda atau koefisien muai panjang zat padat, yaitu merupakan bilangan yang menyatakan besarnya pemuaian panjang benda setiap satuan panjang suatu benda ketika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Koefisien muai panjang zat padat nilainya ditentukan oleh jenis zat padat tersebut dan nilainya berbeda satu sama lain. Dapat dilihat dari sini ada aluminium, ini besarnya 0,0024, tembaga 0,0017, besi 0,0012, baja 0,0011, dan kuningan 0,0030. Nah, bisa lihat ya dari sini. Selanjutnya yaitu pemuaian luas zat padat. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Seperti yang disinggung tadi, yaitu terjadi pada kaca. Adapun persamaan untuk mencari pemuaian luas zat padat ini yaitu delta A sama dengan L0 dikali beta dikali delta T, di mana beta ini yaitu 2 alfa, sehingga bisa juga dicari melalui L0 dikali 2 alfa dikali delta T. Untuk persamaan luas akhirnya sendiri yaitu AT sama dengan A0 ditambah delta A, AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T, di mana delta T yaitu T2 dikurangi T1. Selanjutnya yaitu pemuaian volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk batang yang panjangnya dipanaskan sehingga suhunya berubah sebesar delta T, maka benda tersebut akan memuai. Nah, untuk pemuaian volume yaitu persamaannya delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana gamma juga dapat dicari melalui alfa yaitu V0 maksudnya ya, dikali 3 alfa dikali delta T. Nah, selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Pada zat cair ini hanya mengalami pemuaian volume saja, jadi tidak ada pemuaian panjang maupun pemuaian luas. Sehingga persamaannya hampir sama atau sama dengan pemuaian zat padat volume, yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Ya. Nah, pada pemuaian zat cair ini sendiri terdapat adanya anomali air, yaitu sifat-sifat
khusus pada air, pada pemuaian air. Yang pertama yaitu volume air terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Air bila dipanaskan dari suhu 4 derajat Celcius, maka volumenya akan memuai atau bertambah besar. Air bila didinginkan dari suhu 4 derajat Celcius, maka volumenya akan memuai atau bertambah besar. Sifat pemuaian air yang menyimpang dari sifat-sifat zat umumnya disebut dengan anomali air. Nah, bisa dilihat ya dari grafik ini, ketika dari garis ini sumbu Y berada di volume dan sumbu X itu sumbu Y itu volume, sumbu X itu suhu. Nah, ketika air 4 derajat Celcius ini, yang pertama yaitu volume air terkecil pada 4 derajat Celcius. Nah, justru bukan pada saat 0 derajat Celcius tapi malah di 4 derajat Celcius. Jadi dari 0 sampai 4 itu ketika dipanaskan dari 0 sampai 4 derajat Celcius bukan mengalami pemuaian, melainkan penyusutan volume. Nah, baru dari 4 derajat Celcius sampai seterusnya, maka akan mengalami pemuaian atau volumenya bertambah besar. Hal ini disebut dengan anomali air. Selanjutnya yaitu pemuaian zat gas. Zat gas juga seperti zat cair, hanya mengalami pemuaian volume atau ruang, di mana zat gas ini hanya mempunyai koefisien volume saja. Pemuaian gas ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap disebut isotermal, pada tekanan tetap disebut isobar, dan pada volume tetap disebut isohorik. Nah, pada pemuaian gas suhu tetap ini atau isotermal, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volumenya gas tersebut adalah tetap, di mana P sama dengan tetap atau P1 Pi1 sama dengan P2 Pi2. Selanjutnya yaitu pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobar. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup yang tekanannya dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak yang dirumuskan sebagai Pi1 per T1 sama dengan Pi2 per T2. Selanjutnya yaitu pemuaian gas pada volume tetap atau isohorik. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Dirumuskan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan menggabungkan hukum Boyle dan Gay-Lussac diperoleh seperti berikut. P1 Pi1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2, di mana P itu merupakan tekanan, P itu volume, dan T itu adalah suhu. Selanjutnya yaitu mengenai latihan soal. Langsung saja yang pertama yaitu panjang sepotong kawat logam setelah dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius adalah 6,00264 meter. Jika panjang kawat pada suhu 35 derajat Celcius adalah 6 meter, tentukanlah nilai koefisien muai panjang logam tersebut. Nah, untuk menjawab persoalan ini, maka kita harus menulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama yaitu T1 atau suhu mula-mula, yaitu 35 derajat Celcius, T2 atau suhu akhir yaitu 75 derajat Celcius, L0 panjang awal benda yaitu 6 meter, dan LT panjang akhir benda yaitu 6,00264 meter. Lalu ditanyakan alfa atau koefisien muai panjang logam. Nah, jawab yang pertama yaitu kita mencari delta T-nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan T2 dikurangi T1 yaitu 75 derajat Celcius dikurangi 35 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Celcius. Delta L sama dengan LT dikurangi L0 yaitu 6,00264 meter dikurangi 6 meter sama dengan 0,00264 meter. Selanjutnya, kita bisa mencari koefisien muai panjangnya, yaitu melalui persamaan delta S per L0 dikali delta T, sama dengan delta L-nya sudah diketahui, yaitu 0,00264 per L0 atau panjang awal benda, yaitu 6 meter, dan
delta T-nya yang sudah dicari yaitu 40 derajat Celcius. Maka hasilnya yaitu alfa sama dengan 11 per 1 juta derajat Celcius. Sehingga dapat dibagi yaitu 0,0000011 per derajat Celcius. Soal yang kedua yaitu sejumlah air di dalam bejana baja diketahui memiliki volume 39.600 cm3 saat suhunya senilai 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai volume air adalah 0,0002 per derajat Celcius, tentukanlah volume akhir dari air tersebut setelah suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius. Seperti biasa, kita menuliskan dulu hal-hal yang diketahui dalam soal. Yang pertama ada V0 atau volume awal yaitu sebanyak 39.600 cm3, T1 suhu awal yaitu 25 derajat Celcius, T2 suhu akhir 90 derajat Celcius, dan di sini ada koefisien muai volume atau yang biasa disebut dengan gamma yaitu 0,0002 per derajat Celcius. Ditanyakan volume akhir atau V, maka dijawab delta V sama dengan V0 gamma dikali delta T, lalu dimasukin yang diketahui ke dalam persamaan berikut menghasilkan delta V-nya yaitu 514,8 cm3. Nah, untuk mencari V atau volume akhir yaitu dengan V0 ditambah delta V. V0-nya yaitu 39.600 dan delta P-nya yaitu 514,8, sehingga hasilnya yaitu V sama dengan 40.114,8 cm/3. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.